Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Yanwar Asari dari kelompok 7 Ilmu Pemeliharaan Ternak kelas C. Sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya. Pendahuluan. Yang pertama, heritabilitas. Heritabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesamaan penampilan antara anak-anak dengan indukannya. Yang kedua, korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Selain itu, analisis korelasi genetik dapat memberikan keterangan tambahan mengenai adanya karakter tertentu. Nilai korelasi genetik berkisar antara 1 sampai -1, di mana bila nilai mendekati 1, artinya sifat satu dengan satunya saling berpengaruh. Tujuan mencari nilai korelasi genetik yaitu untuk mengetahui apakah sifat satu dengan yang lainnya saling berpengaruh sehingga memudahkan dalam proses seleksi ternak. Repeatabilitas. Repeatabilitas dapat menentukan tingkat hubungan antar catatan berulang. Dalam hal ini, repeatabilitas merupakan suatu korelasi antara produksi pada periode 1 dengan produksi pada periode lainnya. Repeatabilitas mempunyai nilai antara -1 sampai +1, namun sangat jarang yang bernilai negatif. Nilai repeatabilitas yang mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat hardly repeatable. Repeatabilitas sifat dikatakan rendah bila bernilai kurang dari 0,2 dan dikatakan sedang bila bernilai 0,2 sampai 0,4 dan tinggi bila bernilai lebih dari 0,4. Tujuan mencari nilai repeatabilitas yaitu untuk mengetahui seberapa besar peluang indukan dalam menurunkan prestasi pada periode produksi selanjutnya. Tujuan dari praktikum ini yaitu supaya mahasiswa mengetahui dan dapat menghitung cara mendapatkan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat mencari variabel apa saja yang diperlukan dalam perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan dapat menghitungnya dengan benar melalui rumus-rumus setiap perhitungan. Selanjutnya, materi dan metode. Praktikum ilmu pemeliharaan ternak dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 melalui channel YouTube Lab Genetika Pemeliharaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Materi: alat yang digunakan berupa laptop, alat tulis, dan software Microsoft Excel, sedangkan bahan yang digunakan adalah data bobot lahir dan bobot sapi. Metode praktikumnya yaitu mempersiapkan data bobot sapi dan bobot lahir dari 4 pejantan yang telah mengawini 5 betina dan sudah menghasilkan sampai 3 periode. Jadi total data yang dicari yaitu 120 data. Setelah data didapatkan, lalu dilakukan perhitungan. Tahap pertama dengan memasukkan data ke software Microsoft Excel untuk dihitung sehingga mendapatkan nilai-nilai variabel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ini ada data bobot sapi potong. Hasilnya yaitu yang pertama 3.1 pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Ini ada tabel, isinya ada betina 1, 2, 3, 4, 5, pejantan sampai pejantan 4 ini. Yang pertama dicari adalah YI titik, yaitu jumlah bobot lahirnya ini ditambahkan semua. Selanjutnya ada Y titik kuadrat, yaitu hasilnya Y
I itu dikuadratkan. Lalu ada ini BL kuadrat, ini tinggal ditambahkan ya jumlahnya bobot lahir dikuadratkan ini. 3.1.1 faktor koreksi. FK rumusnya Y titik kuadrat di per N. N-nya itu ada 20. Nanti hasilnya ini 15780,96. Selanjutnya 3.1.2 jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya itu sigma I YI kuadrat per N dikurangi FK. Ini kan sudah tinggal dihitung ini. Nanti ketemunya 3,61. Selanjutnya 3.1.3 jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya adalah sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI. Nanti didapatkan hasil 41,14. 3.1.4 derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS rumusnya S dikurangi 1. S-nya itu 4 dikurangi 1 berarti 3. Selanjutnya 3.1.5 derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW rumusnya N dikurangi S. N-nya itu 20, S-nya 4. Nanti didapatkan hasil 16. 3.1.6 kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS rumusnya yaitu JKS dibagi DBS. Nanti didapatkan hasil 1,21. Selanjutnya kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan rumusnya itu JKW dibagi DBW. Nanti hasilnya ini 3.1.8 kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. KTHW itu sama saja dengan KTW, yaitu KTW-nya tadi 7,63. Lalu 3.1.9 kuadrat tengah harapan antar pejantan, atau nanti rumusnya itu KTS dikurangi KTW dibagi K, atau KTS kurangi KTW per K. Nanti dapatkan hasil 1,28. Selanjutnya heritabilitas indeks untuk telur H kuadrat itu, ini rumusnya nanti hasilnya negatif 0,81. Selanjutnya dibuat tabel ya, daftar sidik ragam, nanti diisi faktor koreksinya derajat bebasnya 1, 3, 16. Jumlah kuadratnya ini tadi yang dihitung di atas. Selanjutnya 3.2 pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Ini menggunakan data bobot sapi pejantan 1 sampai 4. Sama dengan yang di atas, yang dicari itu YI dulu, terus ada YI titik kuadrat, lalu ada jumlah BS kuadrat. Selanjutnya rumusnya faktor koreksi sama dengan yang di atas. Lalu jumlah kuadrat antar pejantan JKS rumusnya sigma I YI titik kuadrat di per NI kurangi FK. NI-nya itu 5. Nanti didapatkan hasilnya ini. Selanjutnya jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW rumusnya ini ya, sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat di per NI. Nanti didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan.
DBS sama dengan S kurangi 1. Ini sama dengan yang di atas. DBS-nya 3. Lalu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW rumusnya sama dengan atas. Nanti hasilnya ini 16. Lalu selanjutnya kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS rumusnya JKS dikurangi DBS. KTS rumusnya JKS dibagi DBS. Nanti didapatkan hasil ini. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya KTW yaitu JKW dibagi DBW. Nanti didapatkan hasil ini. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Ini KTHW itu sama dengan KTW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan KTHS. Rumusnya KTS dikurangi KTW per K. Nanti didapatkan hasil ini. Selanjutnya heritabilitas indeks blood alert. Ini rumusnya. Nanti hasilnya ini. Nanti tinggal dimasukin. Ini kan tadi di atas ada, tinggal dimasukin. Selanjutnya dibuat tabel lagi, daftar sidiragam. 3.3 Pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Ini menggunakan bobot lahir dan bobot sapi pejantan 1 sampai 4. Nanti dari XI dan YI. XI itu jumlah bobot lahir. Terus YI itu jumlahnya bobot sapi. Nanti ada XY juga, yaitu bobot lahir dikali bobot sapi. Faktor koreksi FK sama dengan X titik dikali Y titik di per N. Nanti dikali ketemunya ini. N-nya 20. Lalu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS rumusnya itu sigma I XI dikali YI di per NI kurangi FK. Nanti didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya jumlah hasil kali antar pejantan. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumusnya ini JHKW sama dengan sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurangi sigma I, XI kali YI per NI. Nanti didapatkan hasil ini. Dalam perhitungan yang telah saya lakukan, hasilnya ini negatif. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DBS. Sama saja S kurangi 1, nanti ketemunya ini. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik kurangi S 20 dikurangi 4, nanti ketemunya 16. Lalu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, rumusnya JHKS di per DBS. Nanti didapatkan hasil ini. Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya itu JHKW di per DBW. Nanti didapatkan hasil ini. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COVW. Ini sama aja dengan HKRW. Tadi hasilnya negatif 0,37. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COVS.
Rumusnya ini HKRS dikurangi HKRW per K. Nanti didapatkan hasil ini. Nah, ini korelasi genetiknya atau RG sama dengan ini ya, rumusnya 4 cov S per akar 4 ini. Nanti didapatkan hasilnya ini 0,34. Ini rumusnya agak panjang yang ini. Lalu yang terakhir dibuat daftar titik ragam lagi. Nanti angkanya hasil perhitungan tadi dimasukkan di sini seperti JK, KT, KTH. Selanjutnya adalah pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Ini menggunakan berat lahir atau bobot lahir. Nanti dicari sigma X dulu. Nanti didapatkan hasil ini, terus nanti ada sigma X kuadrat. Lalu ada juga sigma Y kuadrat dan juga sigma XY. Rumus repeatabilitas antar kelas yaitu ini. Sigma XY dikurangi sigma E kali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Nanti didapatkan hasilnya ini negatif 0,71. Selanjutnya 3.5 pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas menggunakan bobot lahir 1 dan 1 sampai 3. Nanti dicari Y titik-titik dulu. Nanti hasilnya ini 1039,4. 3.5.1 faktor koreksi. FK sama dengan Y titik kuadrat per N per M. Nanti hasilnya ini M-nya itu 36. Selanjutnya 3.5.2 jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB rumusnya sigma I Y kuadrat per MI dikurangi FK. Nanti didapatkan hasil ini 52,88. Selanjutnya 3.5.3 jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus JKW adalah sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y titik kuadrat per MI. Selanjutnya derajat bebas antar individu atau DBD. DBD sama dengan N dikurangi 1. N-nya itu 12, jadinya DBD sama dengan 11. 3.5.5 derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW rumusnya N dikali MI min 1. N-nya itu 36, MI-nya 3 dikurangi 1. Nanti ditemukan angka 72. Selanjutnya kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB rumusnya JKB per DBD. Nanti akan mendapatkan angka ini. Selanjutnya kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTB. Rumus KTB sama adalah JKW per DBW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu. Ini KTHW. KTHW itu sama saja dengan KTW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar individu. KTHB rumusnya ini KTB dikurangi KTW per K. Selanjutnya nilai repeatabilitasnya R sama dengan ini tau kuadrat B per tau kuadrat B tambah tau kuadrat W. Nanti didapatkan hasilnya ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil perhitungan heritabilitas baik bobot lahir maupun sapih memiliki nilai kurang dari 0. Bobot sapih memiliki nilai lebih dari 1,
di mana sebuah nilai yang tidak lazim dan tidak menggambarkan kondisi ternak. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kesalahan dalam pengambilan data. Dalam perhitungan korelasi genetik didapatkan nilai sebesar 0,34, di mana hal ini berarti bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara bobot sapi dan bobot lahir sebesar 34%. Untuk perhitungan repeatabilitas, pada perhitungan dalam kelas didapatkan nilai sebesar negatif 0,98. Sedangkan pada perhitungan dalam kelas didapatkan nilai sebesar negatif 0,171. Hal ini menunjukkan baik perhitungan antar kelas ataupun dalam kelas tidak dapat mengulangi prestasi produksi masa kini pada produksi di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.